Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marotu Rohima, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu spektrofotometer infrared. Spektrofotometer infrared merupakan alat untuk mendeteksi gugus fungsional, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran. Spektrofotometer infrared dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa melalui gugus fungsinya. Juga untuk mengetahui nilai absorbensi dalam senyawa tersebut. Spektrofotometer infrared bersifat kualitatif, berbeda dengan spektrofotometer UV vis yang bersifat kuantitatif. Bagian-bagian spektrofotometer infrared. Bagian pokok dari spektrofotometer infrared adalah sumber cahaya inframerah, monokromator, dan detektor. Cahaya dari sumber dilewatkan melalui cuplikan, dipecah menjadi frekuensi-frekuensi individunya dalam monokromator dan intensitas relatif serta frekuensi individu diukur oleh detektor. Di sini terdapat contoh gambar dari alat spektrofotometer infrared. Lalu, instrumentasi spektrofotometer infrared susunannya hampir sama dengan spektrofotometer UV vis. Perbedaannya adalah sampel berhadapan langsung dengan sumber radiasi. Urutan-urutan atau bagian dari spektrofotometer infrared yaitu pertama sumber radiasi, lalu diteruskan ke sampel kompartemen, lalu dilanjutkan lagi ke monokromator, lalu ke detektor, selanjutnya ke amplifier atau penguat, dan yang terakhir yaitu visual display atau meter. Gugus fungsional itu sendiri merupakan kelompok dengan susunan tertentu yang memiliki struktur dan sifat dari suatu senyawa. Contohnya yaitu adalah pelarut atau larutan etanol dan juga pelarut atau larutan metanol. Keduanya sama-sama merupakan dalam kelompok alkohol yang gugus fungsinya yaitu OH. Alat spektrofotometer infrared ini sendiri terdapat layar komputer, sifatnya sensitif dan mudah rusak, maka tidak sembarang orang yang bisa mengoperasikan alat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memasuki ruang spektrometer. Di ruangan ini sangat banyak sekali alat-alat spektrometer atau spektrofotometer. Yang pertama ada spektrofotometer UV vis, lalu ada spektrometer infrared atau FTIR lama yang sudah pensiun, lalu ada FTIR MIR, lalu yang terakhir ada FTIR Bruker yang akan kita gunakan untuk menguji sampel. FTIR sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis. Semua sampel dapat dianalisis menggunakan FTIR, kecuali logam atau senyawa organik. Sebelum kita menggunakan alat FTIR ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus memastikan terlebih dahulu apakah semua alat sudah menyala, termasuk komputer. Apabila semua sudah menyala,
Lalu kita nyalakan UPS. UPS ini berfungsi untuk menahan listrik, yaitu apabila terjadi lampu mati atau pemadaman listrik, maka kerja alat tidak akan langsung berhenti. Nah, UPS ini merupakan cadangan baterai. Lalu kita tekan tombol power yang ada di bagian belakang alat. Lalu kita juga mengecek pada bagian desikan. Apakah desikan ini masih bersih ataukah sudah kotor? Apabila sudah kotor, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu supaya tidak mempengaruhi pada hasil analisa. Jika sudah, maka kita beralih ke komputer. Kita buka aplikasi Opus versi 7.5. Jika sudah terbuka, maka kita masukkan password terlebih dahulu. Setelah dimasukkan password, di sini kita bisa mengecek atau melihat kondisi alat menggunakan komputer, menggunakan aplikasi Opus itu sendiri. Lalu kita pastikan apakah indikator sudah berwarna hijau, yang artinya alat sudah siap untuk digunakan. Dengan melihat di bagian pojok kanan bawah, apabila berwarna merah atau orange, maka kondisi alat harus dicek terlebih dahulu sebelum menggunakan FTIR. Jika sudah, maka kita pilih background alat terlebih dahulu. Background alat ini berfungsi untuk mengecek apakah OTR-nya sudah bersih ataukah masih ada kotoran yang perlu dihilangkan. Jika background sudah selesai, maka analisis sampel bisa langsung dilakukan. Di sini kami akan menguji sampel tekstil atau kain. Lalu kita buka alat FTIR-nya. Ini merupakan bagian ATR, yaitu tempat kita untuk meletakkan sampel yang akan diuji. Lalu letakkan sampel di atas ATR. Kita tutup. Lakukan penekanan secukupnya. Penekanan ini berfungsi supaya tidak ada udara lagi yang masuk ke dalam sampel, yaitu untuk menghindari noise yang bisa terlihat di hasil penembakan FTIR. Lalu jika sudah, kita beralih ke komputer kembali. Kita tentukan atau tulis nama sampel. Di sini kami tulis tekstil A. Lalu tentukan tempat penyimpanan, yaitu kita klik di bagian Advanced. Lalu kita pilih kita akan menyimpan pada folder mana hasil sampel nanti. Jika sudah, kita tekan OK. Lalu kita tekan tombol sampel single channel. Lalu tunggu, alat sudah mulai bekerja. Tunggu sampai hasil muncul. Cara kerjanya yaitu sampel ditembak dengan infrared
Kemudian gelombang yang diserap sampel yang dikeluarkan sampel hasil penembakan infrared ditangkap oleh detektor, lalu hasil akan keluar. Ini menunjukkan hasil sudah keluar. Setelah hasil penembakan, kita bisa mengolah data hasil penembakan untuk menentukan jenis tekstil atau jenis seratnya yang seperti apa. Lalu kita pilih semua, karena di bea cukai ini sendiri tidak mengetahui jenis atau barangnya seperti apa yang sedang diujikan. Jika sudah, tekan icon search library. Tunggu beberapa detik untuk proses analisa. Jika hasil analisa sudah keluar seperti ini, kita harus melihat satu persatu apakah sudah sesuai data yang keluar dengan data yang kita butuhkan. Jika sudah, maka hasil bisa langsung kita print. Setelah itu, data dari penembakan diolah lagi untuk mengeluarkan pickup number-nya. Pickup number berguna untuk mengetahui gugus fungsinya. Dengan sidik jari atau pick number, karakteristik dari sampel yang kita uji. Di sidik jari biasanya tertera pick number dari 400 sampai 1500. Jika printout sudah keluar seperti ini, lalu kita lihat ini merupakan contoh hasil analisa dari FTIR. Printout ini sendiri berfungsi sebagai tanda pendukung kita untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan barang penentuan